Baik, mohon izin pada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang hadir pada hari ini. Sebentar lagi rangkaian acara akan kita mulai. Mohon izin untuk kerjasamanya Bapak Ibu untuk dapat mengisi kursi yang masih berada di area depan yang masih kosong. Mohon izin untuk dapat diisi terlebih dahulu yang berada di area belakang. Mohon izin untuk dapat mengisi kursi yang masih berada di area terdepan terlebih dahulu. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati, dimohon berdiri. Penjabat Bupati Kota Waringin Barat beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tiba di Aula Kiai Gede Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara dapat kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tabe. Yang terhormat Penjabat Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Budi Santosa MSI. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati asisten dan kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kami hormati para penerima Satya Lancana Karya Satya. Yang kami hormati pula para purna tugas periode Juli sampai dengan September serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun. Sekaligus penyerahan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil dan bantuan korpri bagi pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun periode Juli sampai dengan September tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Tepat pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Hadirin yang kami hormati, dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, tiada kata seindah doa. Dan berikut kita akan menundukkan kepala sejenak seraya berdoa, dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Mas Rian. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mohon izin, doa akan saya pimpin secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ucapan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat dan iradat-Mu pada siang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, bisa berhadir untuk mengikuti acara penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun bagi pegawai negeri sipil, serta penyerahan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil dan bantuan Korpri bagi pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Tiada harapan dan dambaan kami semua selain mengharap barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami, yang membawa kebaikan, inspirasi dan motivasi, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, penuh semangat dan energi positif, serta dedikasi yang tinggi demi terwujudnya kemajuan dalam pembangunan bagi daerah, bangsa dan negara kami. Jadikanlah negara kami negara yang Engkau ridhoi, jauh dari segala musibah, bencana dan malapetaka, negara yang selalu aman, tentram dan penuh dengan kemakmuran. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, limpahkan kepada kami selalu petunjuk akan cahaya kebenaran. Tunjukkanlah yang benar itu adalah benar, dan mampukanlah kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu adalah salah, dan mampukanlah kami untuk dapat menghindarinya. Karuniakanlah selalu kepada kami kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Semoga segala yang kami lakukan dapat menjadi ladang amal, pahala yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, sebagai hamba-Mu yang lemah, tidak akan lepas dari segala bentuk kesalahan dan dosa. Bimbing dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan guru kami, serta para pemimpin kami, dan kesalahan para pendahulu kami. Hanya Engkaulah penerima taubat. Ya Allah yang Maha Mendengar, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut laporan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Ibu Dr. Anda Aida Lailawati MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Camat se-Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PWRI Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati para PNS Purna Tugas, tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan dan karunia-Nya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir mengikuti kegiatan penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, dan sekaligus penyerahan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil dan bantuan korpri bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun periode Juli sampai dengan September 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak PJ Bupati dan hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini mohon izin saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana karya 10, 20, dan 30 tahun sekaligus penyerahan surat keputusan pensiun PNS dan bantuan korpri yang memasuki batas usia pensiun. A. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang tanda kehormatan Satya Lencana karya Satya. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil. 10. Peraturan Bupati Kota Waringin Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang iuran anggota korpri di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. B. Maksud dilaksanakan kegiatan penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana karya Satya 10, 20, dan 30 tahun sekaligus penyerahan surat keputusan pensiun dan bantuan korpri bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun ini adalah sebagai rasa terima kasih pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat atas dedikasi dan penghargaan Bapak Ibu PNS karena telah memberikan yang terbaik selama menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita cintai. Pelaksanaan. 1.
kegiatan penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 86 orang dengan rincian sebagai berikut. A. 30 tahun sebanyak 7 orang. B. 20 tahun sebanyak 19 orang. C. 10 tahun sebanyak 60 orang. 2. Kegiatan ini dilakukan penganugerahan dan penyematan Satya Lencana Karya Satya secara simbolis untuk 6 orang. 3. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan pensiun PNS pada periode Juli sampai dengan September tahun 2024 sebanyak 34 orang. Adapun rincian PNS yang purna tugas sebagai berikut. Golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 sebanyak 4 orang, dan golongan 4 sebanyak 29 orang. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan pensiun secara simbolis sekaligus dirangkaikan dengan pemberian bantuan korpri bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun dan piagam penghargaan dari PJ Bupati Kota Waringin Barat kepada PNS purna tugas. Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 17 tahun 2023 tentang iuran anggota korpri bahwa PNS yang memasuki batas usia pensiun diberikan bantuan sebesar 3 juta rupiah. 6. Untuk bantuan korpri bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun periode Agustus tahun 2024 masih dalam proses tahap pencairan dan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga akan diserahkan uang duka untuk 4 orang ahli waris PNS Kota Waringin Barat yang purna tugas dikarenakan meninggal dunia. PNS tersebut adalah 1. Saudara Nusriadi SE, PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Barat. 2. Saudari Emi Rostiati, PNS dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. 3. Saudari Lis Nuryati, SPD, PAUD, PNS dari SD Negeri 2 Sungai Tendang. 3. Saudara Haryaman, SIP, PNS dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Waringin Barat. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Tulis sekaligus pelepasan purna tugas sekaligus penyerahan surat keputusan PNS dibebankan kepada DPA, SKPD, BKPSDM dan berasal dari iuran korpri Kabupaten Kota Waringin Barat. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya, mohon kesediaan Bapak PJ Bupati Kota Waringin Barat berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus menganugerahkan dan menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya serta penyerahan surat keputusan pensiun dan pemberian bantuan korpri secara simbolis kepada PNS yang memasuki purna tugas pada hari ini. Izin menyampaikan pantun Pak PJ, biar nggak tegang. Ya. Taruh jerami di kayu meranti, tumbuh subur bunga melati, waktu demi waktu terus berganti, kini Bapak Ibu telah purna bakti. Ada Sarwenda dan Nagita, nama artis ya, membawa baju kainnya sutra. Kepada Bapak Ibu purna, tiada kata pensiun untuk terus berkarya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 114/TK/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya.
Presiden Republik Indonesia, petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 114/TK/tahun 2023 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2023. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 114/TK/tahun 2023 tanggal 6 November 2023. Insinyur M. Rosihan Pribadi MSI Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Dr. Anda Aida Lailawati MSI Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Dr. Lisolmi MSc SPS Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Nur Hidayah Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Susiati SIP Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Mulyadi SPT Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Dr. Binsar Barhusip SPB Sub SP BDK Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Dr. Andes Sahrudin MSI Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Edi Kusnandar Esos MAP Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Syahruni Eshud MSI Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Syahyani SPMP Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Dr. Gigi Akas M. Sami Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Aldrin SP Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Reneli SE MAP Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. John Goro Eshud MM Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Sunarto Eshud Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Abdul Mubin AMD Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Neneng Imat Kurnia SSTP MTRIP Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Nani Frida Astuti SH Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Midah SE Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Gusnadi SH
Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Kananto SH Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Sunarto SH Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Sudir Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Sulistianingsih Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Rusmawati Eskep NS Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Agus Harjanto Eshut Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Johnson SH Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Debi Setiawati SPI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Andri Saputra STMSC Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Christian Ribut Yoga Sasangka Esos Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Anita Arizona SE Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Arisanti Kartini Esos Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Uun Kurniasih SH Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Yusrika Rahman SE Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Rini Agustina Permanasari SE Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Said M. Subhan SE Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Galuh Arisanis Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Emi Rojani Eshut Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Deni Utami ST Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Lisa Anantasari SSI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Dwi Adi SPD Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Sulasteriana SH Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Ahmad Effendi Esos MM Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Muhammad Ali SH Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Umakda Boy Pelita Eshut Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. NW Damayanti Agustin AMD Kep Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Sucarianto SE Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Sri Mulyana SE MSI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Francisca Jeventi Eskepnes Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Listiani Widyastuti SE MSI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Desi Anggraini Lestari SE Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Yeni Ferida Esos M Ikom Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Arini Mustakimah AMD Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Okto Sandri AMD Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Utin Vanessa Anastasia AMD Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Dewi Wati SM Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Desi Yestianingrum AMD Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Dian Novitasari AMD Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Nur Etna Dewi AMD Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Joko Santoso AMD Joko Santoso SAP
Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Erni Erawati AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Tri Wahyuni AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Karlan AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Nova Rianti AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Umi Ratnafuri AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Trias Bayu Anggoro AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Ika Suprapti AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Dasariah STR Kep SKM, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Dwi Listiorini AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Radekson AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Ana Dwi Susanti AMD, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Bambang Sugiarto, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Yanto, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Ferry Irawan, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Hendrianto, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Tajuddin Nur, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Joko Arianto, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Anton Haryanto, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Roman Syah, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Dodi Gunawan, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Muhammad Hairul, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Selesai. Hadirin yang kami hormati, berikut kita akan menyimak bersama penyerahan penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan dan penyerahan piagam penghargaan Satya Lancana Karya Satya secara simbolis oleh penjabat Bupati Kota Waringin Barat. Kepada penerima simbolis tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun untuk dapat maju ke depan nantinya. Yang pertama kepada Bapak Insinyur Muhammad Rosehan Pribadi MSI, disilakan. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Anda Aida Leilawati MSI, disilakan. Penerima simbolis tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun kepada Bapak Dr. Andes Syahrudin MSI, disilakan. Selanjutnya kepada Ibu Reneli SEMAP, disilakan. Selanjutnya penerima simbolis tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun kepada Bapak Christian Ribut Yoga Sasangka Esos, disilakan. Kepada Ibu Uun Kurniasih SH, disilakan. Mohon izin kepada yang terhormat penjabat Bupati Kota Waringin Barat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk dapat menyematkan dan juga menyerahkan piagam penghargaan Satya Lancana Karya Satya.
Baik, penerima simbolis tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan secara simbolis kepada Bapak Insinyur Muhammad Rosihan Pribadi MSI dan juga Ibu Dr. Anda Aida Lailawati MSI. Dilanjutkan kembali untuk penerima simbolis tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada Bapak Dr. Anda Syahrudin MSI dan juga Ibu Reneli SEMAP. Dan penerimaan simbolis tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun diberikan kepada Bapak Christian Ribut Yoga Sasangka Esos dan juga Ibu Uun Kurniasih SH. Baik, mohon izin kita hitung bersama, mohon izin pimpinan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan kepada penjabat Bupati Kota Waringin Barat dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk dapat kembali ke tempat semula, dan tentunya kepada penerima tanda kehormatan dan penyerahan piagam kehargaan untuk dapat kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan pensiun secara simbolis kepada 3 orang dan juga penyerahan piagam penghargaan bagi pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun periode Juli sampai dengan September tahun 2024 sebanyak 34 orang yang secara simbolis akan diberikan kepada 3 orang yang TMT bulan 1 Juli, 1 Agustus, dan 1 September 2024. Dan izin kami mengundang kepada nama-nama yang akan disebutkan untuk dapat maju ke depan. Yang pertama kepada Bapak Tengku Jayadi SH, batas usia pensiun BUP 1 Juli 2024. Dilanjutkan kepada Bapak Dr. Andes Iman Wahyudi MAB, batas usia pensiun BUP 1 Agustus 2024. Dilanjutkan kembali kepada Bapak Suwarwoto SST, batas usia pensiun BUP 1 September 2024. Dan izin kami mengundang kembali dan tentunya sekaligus penyerahan bantuan dari Korpri untuk PNS yang memasuki batas usia pensiun periode Juli sampai dengan September 2024 sebesar 3 juta rupiah dan pemberian bantuan uang duka bagi ahli waris PNS yang meninggal dunia sebesar 5 juta rupiah. Dan izin kami mengundang kepada ahli waris dari almarhum Emi Rostiati untuk dapat maju ke depan. Selanjutnya kepada ahli waris dari almarhumah Lis Nuriati SPD AUD, disilahkan. Selanjutnya kepada ahli waris dari almarhum Hariaman SIP, disilahkan untuk dapat maju ke depan. Selanjutnya kepada ahli waris dari almarhum
Nusriyadi SE untuk dapat maju ke depan. Kami mohon dengan hormat kepada penjabat Bupati Kota Waringin Barat didampingi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk dapat menyerahkan bantuan korpri pada PNS dan tentunya penyerahan surat keputusan pensiun kepada pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun periode Juli sampai dengan September tahun 2024. Dan dilanjutkan dengan sesi foto. Baik, dipersilakan. Baik, mohon izin pimpinan, sesi foto bersama kita mulai. Hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan kepada para simbolis untuk kembali ke tempat semula, kepada Bapak Sekretaris Daerah untuk dapat kembali ke tempat semula, dan dilanjutkan dengan sambutan penjabat Bupati Kota Waringin Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Budi Santosa MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Tabe. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, Bapak Sekretaris Daerah, beserta seluruh Bapak Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Kota Waringin Barat yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Ketua PWRI Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang kami cintai, kami banggakan, dan kami hormati betul para PNS purna tugas, tamu undangan hadirin yang berbahagia.
Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan dimudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri penganugerahan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan penyerahan SK Purna Bakti saudara-saudara kita yang telah mengabdi beberapa tahun di lingkungan Kabupaten Kota Waringin Barat dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pertama kami terima kasih Mbak Ida, ada stafnya. Siapa yang baca SK tadi? Coba berdiri, yang baca SK berdiri. Ya, terima kasih. Adinda telah membacakan SK, seluruhnya dibaca. Terima kasih, tepuk tangan untuk Adinda. Terima kasih, duduk sekali. Silakan, terima kasih, duduk. Enggak ada hukuman kok, enggak marah. Justru saya terima kasih. Ini pelajaran yang perlu kita petik. Mohon maaf Pak Adinda Sekda, penyerahan langsung dari saya. Walaupun 10 tahun itu surat presiden. Sekali lagi kita harus bisa menghargai asal surat tersebut. Makanya apapun yang terjadi saya menyerahkan. Pengennya semua peserta lah, tapi karena perwakilan tidak apa-apa. Yang penting yang menerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pegawai terpilih. Yang menerima 30 tahun semakin sedikit, yang 20 tahun agak banyak, yang 10 tahun ombyoan. Banyak. Jadi seleksi alam lah, seleksi alam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pemberian Satya Lencana Karya Satya bukan hal yang sembarang. Dan ini kalau di lembaga di luar kita, TNI Polri menerima anugerah ini sangat luar biasa sulitnya. Alhamdulillah saya dapat 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Ditambah Satya Lencana Bakti Sosial. Bakti sosial saya di Ambon, Poso, Papua, Maluku Utara enggak kami proses, hanya di Aceh aja yang kami dapat. Makanya perlu diketahui bahwa Bapak Presiden memberikan Satya Lencana khususnya kepada Bapak Ibu sekalian bukan hal yang remeh-temeh dan mudah untuk memperolehnya. Ada cerita Bapak Ibu sekalian, kemarin yang ikut ke Solo, Pak Sekda ikut ya. Ini Bapak Ibu yang mempunyai usaha kegiatan bisnis, ASN boleh bisnis kan boleh, punya usaha mungkin restoran apa gitu. Satya Lencana Karya Satya, piagamnya di figura yang baik ditaruh di depan. Minimal kalau ada orang-orang yang akan berbuat tidak baik, wah ini ternyata dapat penghargaan dari Bapak Presiden. Ini suatu hal yang dicontohkan oleh senior kami di Solo. Jadi kami tidak mengatakan bahwa aparat Pemda itu jelek semua, namun ada beberapa aparat Pemda kadang-kadang tidak dalam tempatnya menagih pajak, distribusi, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami aturkan selamat kepada yang memperoleh Satya Lencana Karya Satya, baik 10, 20, dan 30 tahun. Perlu dijaga wibawa Bapak Presiden. Saya minta setelah menerima Satya Lencana bukan simbolik aja, namun perilaku, dedikasi, dan pengabdian kepada Pemda Kabupaten Kota Waringin Barat harus semakin meningkat. Jangan sampai nanti habis Satya Lencana, apel udah gak mau lagi, apel terlambat lagi. Jadi saya kira ini harus perlu ditekankan kepada diri kita masing-masing. Saya juga akan mengkritisi penggunaan lencana. Kalau yang saya sematkan dalam Satya Lencana tadi, baik yang 10, 20, 30 tahun, itu untuk pakaian dinas upacara, PDUB. Ada yang kecil, ya betul. Nah yang kecil itu dipakai dalam baju jas kita. Seperti saya dapat 20 tahun juga tahun ini. Tepuk tangan untuk saya. 30 tahun. Karena saya orang Kemdagri, mohon maaf, SK Presiden belum keluar, lencananya sudah dikasih sama teman saya. Udah Mas Budi bawa aja ini begitu. Tapi memang saya juga sudah 30 tahun. Artinya pemasangannya yang kecil, jangan yang gede, dan yang
dipasang Mbak Yu yang terakhir. Kalau punya 10, 20, 30 yang dipasang yang terakhir, yang 30 tahun. Jadi kecuali dalam PDUB. Nah, PDUB pakai dinas upacara ini berjejer karena kita tidak diatur pakai pakaian PDUB. Kalau ada yang dari camat itu wajib nanti yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dijejer dari kiri ke kanan. Jadi sekali lagi penggunaan Satya Lencana, tanda Satya Lencana itu yang paling tinggi dan yang kecil. Posisinya seperti lihat punya saya ini. Nah, saya juga mengkritisi kalau sudah pakai PSL lengkap, sipil itu jangan pakai korpri dan jangan pakai nama. Contohlah Bapak Presiden pejabat di Kemdagri. Mas Alvan bener tapi bandel dia. Satu pun nggak ada yang dipasang. Satya Lencana udah dapat. Nah, yang kecil itu dipasang di sini, satu terakhir. Jadi kita ini berbusana ini jangan kelihatan kampungan gitu loh. Jadi kalau jadi hampir 90% pejabat Kota Waringin Barat kampungan semua ini. Makanya bedanya kalian kalau masuk istana ketahuan orang dari Pemda mana ya karena perilaku tata cara berbusana kalian itu udah ketahuan dari protokol. Ini yang serius, kalau yang 30 tahun punya seperti saya ini masuk istana insya Allah lancar. Karena pihak Pas Pampres itu kalau melihat yang warna kuning itu sudah tahu persis. Kuning berarti tertinggi. Jadi makanya ketika saya biasanya 17 Agustus itu Bapak Ibu sekalian, penurunan bendera itu pesertanya tidak begitu banyak. Biasanya, jadi kita tinggal nyebrang aja, kantor saya Kemdagri, Mahkamah Agung, Istana. Jalan kira-kira 100 meter dari kantor untuk ngikutin hadiri penurunan bendera. Kalau Satya Lencananya sudah kuning, senior-senior itu langsung dipersilahkan di depan aja sama Pas Pampres. Saat itu saya masih 10 tahun di bawah pohon beringin itu. Jadi, makanya saya tahu persis kesaktian tanda Lencana karya Satya yang Bapak Ibu raih tersebut. Jadi mulai ke depan Pak Sekda bikin edaran bila perlu, tata cara berbusana memakai tanda Lencana yang baik dan benar. Kecuali kalau pakaian dinas harian, nah dinas harian itu nama lengkap harus ada, korpri harus ada dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saudara-saudara saya yang hari ini kami tidak melepas Pak, yang sudah purna bakti tidak melepas, beberapa wajah kasat Intel PAM kita ternyata Mas Wahyudi pensiun, saya juga kangen juga beberapa kali nggak ketemu ternyata inilah panggilan alam, beliau sudah purna bakti, Mas Jayadi juga biasanya dirujab, sudah pensiun. Saya doakan yang purna bakti, insya Allah selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak jangan menganggap Bapak sudah keluar dari Pemda. Sekali lagi Bapak jangan menganggap keluar dari Pemda, bagian dari Pemda, apapun yang terjadi tolong diinformasikan kepada kami Pak Sekda, untuk hal-hal tertentu, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, silaturahmi kita jangan terputus hanya gara-gara SK, surat keputusan, ini yang membuat kita harus mawas diri, bagaimana kita harus menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah purna tugas. Terutama Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan teman-teman yang lagi duduk kepala organisasi perangkat daerah ini, kalau kira-kira tidak baik menurut Bapak Ibu sekalian, komunikasikan kepada kepala dinasnya. Perilaku staf kita belum tentu baik semua. Kalau Bapak Ibu sekalian purna tahu di lapangan ada staf kita yang kurang bagus, dilaporkan kepada kepala UPD-nya langsung. Biar diambil tindakan, dalam arti diingatkan. Saya yakin bahwa Ibu sekalian ketika sudah di luar pemerintahan daerah dalam arti tadi karena purna tugas karena usia,
pasti melihat sesuatu itu akan jernih. Pasti lebih jernih daripada kita yang ada di dalam. Yang tahu kekurangan kita itu kan orang luar, Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang terlalu sombong, terlalu merasa benar sendiri ketika masih duduk dalam pemerintahan. Padahal yang kita lakukan itu banyak kesalahan. Penyakit ASN, penyakit birokrasi ini mau menangnya sendiri. Makanya ilmu yang saya pelajari ini sering-seringlah buka dialog dengan staf. Saya insya Allah di beberapa penugasan di Kemdagri 30 tahun ini dicintai oleh anak buah saya. Karena saya selalu buka dialog untuk beradu pikiran. Saya yakin staf saya itu tidak ada yang menjerumuskan saya. Tapi dia pun juga tahu bahwa saran saya tidak akan menjerumuskan dia, mencari kebaikan untuk merumuskan suatu permasalahan. Ini yang selalu saya galakkan di komponen yang saya pimpin selama di Kementerian Dalam Negeri. Walaupun banyak yang benci. Yang benci itu yang iri biasanya. Kok kompak sekali stafnya Pak Budi, biasanya gitu. Padahal saya juga tidak menciptakan kondisi, mempunyai niat seperti itu. Saya punya staf Pak Sekda, sudah almarhum, anaknya pintar sekali, dari teknik sipil. Itu saya batuk aja ketika merumuskan konsep, itu dia udah tahu. Bahwa konsep yang dia tuliskan, diketik di komputer itu salah. Jadi hubungan batin itu sudah seperti itu. Saya batuk gitu, ada apa lagi nih yang salah ini. Begitu sudah dibetulin menurut pikiran saya yang selama berbulan-bulan ketemu dia, saya antung jempol, baru dia paham. Jadi hubungan batin itu sudah tidak usah diucapkan. Inilah kalau Bapak Ibu sekalian bisa membuat siklus pekerjaan di tempat masing-masing seperti itu, insya Allah akan menghasilkan suatu kebijakan yang sangat luar biasa. Kepala UPD yang hadir di sini jangan merasa besar kepala, bahwa paling pinter dalam UPD tersebut, namun pasti ada staf-staf Bapak Ibu sekalian yang punya pikiran yang lebih maju. Ada Mas Said nggak ini? Staf saya hanya bawa Mas Said, itu cukup Pak, untuk mewakili teman-teman Kemdagri. Saya dengan Adinda Said ini ketika menyelesaikan S3 disertasi, dia sering saya siksa di rumah saya. Tidur, kasih makan, nanti jam 3, jam 4 kita bangunin, diskusi. Diskusinya ya tidak ada hubungan antara direktur dan staf. Kalau saya kurang benar, ya menurut dia ya dikritisi. Akhirnya ujian lancar dan berjalan dengan lancar. Artinya kita harus bisa mawas diri bahwa tidak ada yang hebat di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya tolong membuka diri, pikiran, wawasan Bapak Ibu sekalian untuk berbagi ruang ketika merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang Bapak Ibu kelola di OPD-nya masing-masing. Percayalah masalah pemerintahan ini enggak ada yang paling hebat. Semakin tahu ilmu pemerintahan, semakin bodoh kita dalam pemerintahan ini. Ilmu pemerintahan ilmu enggak jelas, karena banyak persoalan-persoalan yang sangat pelik sekali di dalam kehidupan penyelenggaraan pemerintahan ini. Tadi pagi, mohon maaf saya tadi pagi ketika pelantikan DPRD saya sengaja, Bapak Ibu sekalian kalau ada sempat yang hadir, mumpung DPRD baru saya bilang kita ini suami istri. Suami istri dalam penyelenggaraan pemerintah ini harus dipahami betul, karena istri yang solehah itu enggak mungkin ngerongrong suaminya. Suami yang soleh enggak mungkin enggak ngasih kebutuhan istri asal masuk akal. Kan gitu. Gaji suami 5 juta, skincare-nya minta 4 juta, ya enggak mungkin lah. Itu istri kurang ajar itu. Ditukar kambing aja kalau gitu. Kan harus rasional kan gitu kan. Tapi kalau gaji suami 100 juta, istri ngajukan anggaran 5 juta, gaji 100 minta 5 juta ya dikasih kan gitu kan. Makanya kita harus bisa mawas diri. Kenapa sengaja saya sampaikan?
biar anggota DPRD yang baru ini memahami betul bagaimana mengelola pemerintahan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini sebaik mungkin. Sekali lagi, harapan kami kepada Bapak Ibu penerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun untuk dapat menjadi contoh di lingkungannya, terutama Kepala UPD. Saya kaget Pak Menko 3 ternyata baru 10 tahun, 20 tahun. Ternyata terlambat, padahal dia sudah 35 tahun mungkin. Berapa tahun Pak? 30 sama dengan kita, Alhamdulillah. Tahun depan harus diurus dengan Pak Sekda. Pak Sekda juga belum ternyata. Kepada saudara saya yang karena SK harus purna bakti, kami aturkan terima kasih atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga, atas pengabdian Bapak, Ibu semua di dalam menjalankan tugas yang sangat luar biasa. Rata-rata sudah hampir 30 tahun semua yang purna bakti ini, tanpa celah ini suatu prestasi sangat luar biasa. Sedangkan pemerintah daerah tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih besar, dalam kenyataannya memang kondisi pemerintah seperti ini. Kepada Bapak Ibu yang ditinggal istri, suami, mohon diikhlaskan, karena ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang semesta alam. Kita pun cepat atau lambat akan menuju kematian. Hidup ini, definisi saya hidup, sekali lagi definisi hidup saya adalah perjalanan menuju liang lahat. Setelah itu baru namanya kehidupan. Jadi hidup ini perjalanan menuju liang lahat. Itu pikiran saya. Bisa diuji di sidang terbuka ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi itu yang dapat kami sampaikan. Tapi saya juga curiga dia. Tadi SK dibacakan ini karena nggak ada makan siang aja kalau mungkin. Enggak, saya kira enggak itu. Sekali lagi ini perlu, kalau Satya Lencana harus dibacakan utuh, dan yang menyerahkan kalau bisa pejabat tertinggi betul, karena itu kepanjangan tangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada titipan pantun tapi enggak ada Ayu Ting Ting, karena pantunnya Mbak Ida ini. Kalau mandi gunakan sabun. Oh, enggak pakai anduk ini. Agar bersih dan juga wangi. Kini waktunya akan pensiun karena batas umur sudah terpenuhi. Banyak kenangan yang amat indah, suka duka Bapak Ibu lewati. Semoga sehat jasmaniah dan rohaniah, berbahagialah terus sampai nanti. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan penjabat Bupati Kota Waringin Barat, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini, yaitu penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun, sekaligus penyerahan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil dan bantuan korpi bagi pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun periode Juli sampai dengan September tahun 2024. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh kehadirannya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, mohon izin kita masih melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Persilakan kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri. Mohon izin kepada seluruh hadirin tamu undangan untuk dapat berdiri, dan kepada kepala OPD yang hadir untuk dapat menyesuaikan. Izin kami mengundang kepada kepala OPD yang hadir pada hari ini untuk dapat menyesuaikan tempat di area depan. Maju aja Bapak Ibu, mohon izin dipersilahkan biar terlihat lebih jelas. Di belakang boleh ya. Maju lagi Bapak, mohon izin dipersilahkan. Sama yang menerima surat keputusan SK,
juga menyesuaikan saja. Baik, mohon izin foto bersama akan kita mulai. Izin pimpinan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh salam semangat, salam komando untuk kita semua. Baik, hitungan kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan terakhir 1, 2, 3. Salam doa untuk kita semua. Mohon izin, salam berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui bersama. Dan terakhir yaitu sesi foto. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dan izin menginformasikan kepada penerima piagam penghargaan yang masih belum diberikan piagamnya, dipersilakan untuk dapat mengambil di meja registrasi kita. Kami persilahkan kepada penerima piagam penghargaan atau tanda kehormatan yang masih belum diberikan, dipersilakan untuk dapat mengambil di meja registrasi kita. Terima kasih.